Assalamualaikum, halo, nama saya Catherine Priseptiwanza. Video ini akan membahas mengenai fermentasi limbah hasil pertanian sebagai pakan ternak ruminansia. Sebelum masuk ke cara gimana proses fermentasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari limbah pertanian dan pakan ternak. Limbah pertanian adalah sisa dari proses produksi pertanian. Ada banyak banget jenis dari limbah pertanian, diantaranya kotoran ternak, jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasa, dan ranting tumbuhan. Sedangkan pakan ternak adalah bahan yang dapat dimakan dan dicerna di dalam organ pencernaan hewan ternak untuk menyajikan nutrisi yang penting seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber nutrisi ruminansia dapat berupa hijauan, konsentrat, suplemen, dan aditif. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa limbah pertanian memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah jerami padi. Apa itu jerami padi? Jerami padi merupakan produk samping tanaman padi yang tersedia dalam jumlah yang relatif banyak dibandingkan dengan produk samping pertanian lainnya, dan hampir terdapat di seluruh daerah di Indonesia. Ketersediaan jerami padi yang sangat berlimpah ini dapat dijadikan peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pakan ternak harian. Jerami padi yang dihasilkan dalam 1 hektar sawah dapat menghidupi 2 ekor sapi dalam 1 tahunnya. Sedangkan jerami kacang-kacangan juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu jerami kedelai, jerami kacang tanah, dan jerami kacang hijau. Jerami ini mengandung syarat kasar lebih rendah dibandingkan jerami padi dan mengandung protein lebih tinggi. Serasah atau sarap adalah istilah yang diberikan untuk sampah-sampah organik yang berupa tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya yang di atas lantai hutan atau kebun yang sudah mengering dan berubah dari warna aslinya. Serasah kebanyakan memiliki senyawa berbasis karbon. Akan tetapi, terdapat berbagai masalah mengenai pakan tersebut. Yang pertama, kualitas pakan yang masih rendah menyebabkan produktivitas susu kurang optimum. Kemudian, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petani menyebabkan mereka yang menganggap bahwa limbah pertanian tersebut kurang berguna, mereka membakar lahan pertanian sehingga menyebabkan polusi udara. Kemudian, ada juga para petani yang memberikan jerami padinya langsung ke hewan ternak sehingga kualitas daging kurang optimum. Kemudian, pada musim kemarau, produksi hijauan sangat rendah, dan para peternak kekurangan pakan untuk diberikan ke hewan ternaknya. Di samping itu, kepemilikan lahan pertanian juga sangat terbatas dan umumnya digunakan untuk tanaman pangan, sehingga budidaya pakan hanya dapat dilakukan untuk sebagai tanaman selingan dengan hasilnya sangat terbatas. Kemudian masuk ke bagian definisi dari fermentasi. Menurut Iglesias pada tahun 2014, fermentasi merupakan proses yang memanfaatkan mikroba dengan tujuan merubah substrat menjadi produk tertentu seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Chilton pada tahun 2015, definisi pakan fermentasi adalah pakan yang diberikan perlakuan dengan penambahan mikroorganisme atau enzim sehingga terjadi perubahan biokimiawi dan selanjutnya akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada pakan. Jerami padi tersedia hampir sepanjang tahun, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak pada saat produksi melimpah. Guna menyediakan pakan ternak secara kontinu, diperlukan suatu teknologi pengawetan tanpa menurunkan kandungan nutrisinya. Fermentasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan nilai nutrisi yang sesuai dengan karakteristik jerami padi, karena prosesnya relatif mudah serta hasilnya bersifat palatable, sehingga lebih mudah diberikan pada ternak ruminansia. Selanjutnya adalah pemanfaatan. Yang pertama, pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak. Limbah pertanian masih mengandung nutrisi tinggi dan dapat digunakan sebagai pakan ternak, seperti limbah tanaman pangan, contohnya padi, jagung, jerami, kulit kedelai, dan lain-lain. Limbah akan lebih optimal jika dibantu dengan peran bakteri, sehingga sebelum diberikan kepada hewan peliharaan, limbah tanaman pangan terlebih dahulu difermentasi dengan berbagai macam bakteri, baik untuk mendapatkan limbah hasil yang lebih optimal. Yang kedua adalah pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan pupuk organik. Limbah pertanian yang mengalami proses pelapukan atau fermentasi secara langsung maupun menggunakan bantuan alat akan menghasilkan pupuk organik. Seperti yang kita tahu, pupuk organik merupakan pupuk yang baik untuk tanaman karena kandungan unsur makro dan mikro di dalamnya. Selain itu, pupuk organik juga bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan produktivitas lahan. Dengan ketersediaan pupuk organik yang memadai akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Hasil pertanian yang didapat pun bebas dari penggunaan pupuk non-organik yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan limbah perkebunan dan kehutanan. Limbah dari perkebunan dan kehutanan setiap tahun cukup besar, namun potensi untuk mengolahnya masih sangat minim. Limbah perkebunan dan kehutanan contohnya limbah kulit kakao, limbah kulit kopi, limbah dari pabrik kelapa sawit. Limbah kulit kopi berguna untuk meningkatkan berat badan hewan ternak, serta berpotensi untuk diolah menjadi pupuk organik. Pemanfaatan limbah dari pabrik kelapa sawit dapat menyumbangkan air, unsur hara, arang untuk bahan bakar, serta bahan-bahan organik yang dibutuhkan tanah. Namun, sangat disayangkan tingkat pemanfaatan limbah pertanian di Indonesia masih sangat minim dibandingkan pelaku yang sudah memanfaatkan limbah pertanian. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pengolahan limbah pertanian, kualitas dari limbah pertanian yang tidak memungkinkan untuk diolah kembali, adanya faktor lingkungan, serta para pelaku di sektor pertanian yang setelah panen lebih memilih membakar lahannya untuk membuka lahan baru. Dengan memanfaatkan limbah pertanian, pencemaran pun akan berkurang dan pertanian berkelanjutan bisa terlaksana.
bahan yang digunakan pada fermentasi jerami. Yang pertama, tangki semprot. Kemudian ada gayung, ember, M4, tetes tebu, dan Starbio. Langkah-langkah fermentasi jerami. Yang pertama, yaitu campurkan M4 dan tetes tebu dengan perbandingan 1:1. Kemudian, dilarutkan ke dalam air. Setelah mencampurkan M4 dan tetes tebu, maka aduk campuran M4 dan tetes tebu agar tercampur secara merata. Lalu, masukkan larutan campuran M4 dan tetes tebu ke dalam tangki semprot. Kemudian, tutup tangki semprot. Setelah itu, gunakan sarung tangan sebelum melakukan langkah selanjutnya. Lalu, tumpuk jerami setebal kurang lebih 30 cm, lalu dipadatkan dengan cara diinjak-injak. Setelah pemberian Starbio secara merata, maka langkah selanjutnya yaitu penyemprotan. Semprot dengan larutan campuran M4 dan tetes tebu secara merata. Kemudian, membuat tumpukan jerami sampai habis. Setelah itu, taburkan Starbio kembali secara merata. Kemudian, semprot kembali dengan larutan campuran M4 dan tetes tebu. Setelah penyemprotan jerami secara merata, maka selanjutnya tutup jerami menggunakan terpal dan dapat melakukan buka tutup terpal untuk memantau kondisi suhu selama proses fermentasi. Setelah kurang lebih 21 hari atau 3 minggu, jerami fermentasi